Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Zulfikar Yusuf, NIDN 0022049006. Saya adalah salah satu dosen pada program studi mesin otomotif jurusan Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Teknologi Sepeda Motor. Izin melakukan share screen. Mata kuliah Teknologi Sepeda Motor adalah mata kuliah wajib yang terdapat pada semester ganjil dengan bobot 3 SKS, yang lebih tepatnya berada pada semester 3. Mata kuliah Teknologi Sepeda Motor adalah mata kuliah yang berisi teori dan praktik tentang teknologi sepeda motor. Pembahasan mata kuliah ini secara garis besar meliputi sistem kelistrikan, sistem mesin atau sistem penggerak utama pada sepeda motor, sistem pemindah tenaga pada sepeda motor, dan sistem chassis pada sepeda motor. Materi sistem kelistrikan meliputi sistem starter, sistem pengapian, sistem pengisian, dan sistem penerangan. Pada materi sistem mesin atau sistem penggerak utama, yaitu meliputi sistem bahan bakar, sistem pendinginan, dan sistem pelumasan. Sedangkan untuk materi sistem pemindah tenaga meliputi sistem kopling dan sistem transmisi. Dan pada sistem chassis meliputi rem, roda, dan ban. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah teknologi sepeda motor yaitu kemampuan yang diharapkan kepada mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah teknologi sepeda motor. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep, teori, faktual, dan prosedural tentang perawatan berkala sepeda motor. Perawatan dan perbaikan sistem kelistrikan pada sepeda motor, perawatan dan perbaikan pada sistem mesin atau sistem penggerak utama sepeda motor, perawatan dan perbaikan sistem pemindah tenaga pada sepeda motor, perawatan dan perbaikan sistem chassis pada sepeda motor. Yang kedua, mahasiswa mampu untuk mengidentifikasi sistem yang ada pada sepeda motor. Yang ketiga, mahasiswa mampu untuk melakukan pembongkaran dan pemasangan komponen pada sistem sepeda motor. Yang keempat, mahasiswa mampu untuk mendiagnosis kerusakan sistem pada sepeda motor. Adapun materi pembelajaran yang dilaksanakan selama 14 pertemuan pada mata kuliah teknologi sepeda motor itu meliputi: pertama, dasar teknologi motor otomotif; yang kedua, sistem kelistrikan sepeda motor; yang ketiga, sistem starter sepeda motor; yang keempat, sistem pengapian sepeda motor; yang kelima, sistem pengisian sepeda motor; yang keenam, sistem pelumasan sepeda motor; yang ketujuh, sistem pendinginan sepeda motor; yang kedelapan, sistem bahan bakar sepeda motor; yang kesembilan, ada komponen utama mesin sepeda motor seperti silinder head, mekanisme katup, silinder block, ring piston, serta poros engkol. Sedangkan yang ke-10 membahas terkait dengan sistem kopling sepeda motor. Yang ke-11 membahas terkait dengan sistem transmisi sepeda motor. Yang ke-12 membahas terkait dengan sistem rem sepeda motor. Yang ke-13 membahas terkait dengan roda dan ban sepeda motor. Dan yang ke-14 membahas terkait dengan tune-up sepeda motor. Adapun metode perkuliahan pada teknologi sepeda motor yaitu dilaksanakan full luring, yaitu melaksanakan praktikum selama 14 pertemuan di Laboratorium Teknologi Sepeda Motor jurusan Pendidikan Teknik Otomotif. Sedangkan metode pembelajaran yang dilaksanakan yaitu berupa simulasi, project based learning, dan problem based learning. Adapun interaksi dosen dan mahasiswa pada mata kuliah teknologi sepeda motor ini adalah menggunakan pola delivery, interaction, and assessment. Interaksi dosen dan mahasiswa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, mahasiswa mengungkapkan pendapat terkait dengan sistem yang terdapat pada sepeda motor. Yang kedua, mahasiswa mengajukan pertanyaan terkait dengan sistem yang terdapat pada sepeda motor. Yang ketiga, meminta mahasiswa melaksanakan praktik pembongkaran dan pemasangan komponen pada sistem sepeda motor dan menjelaskan kepada mahasiswa yang lain. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berinteraksi dan berkonsultasi terkait dengan sistem yang ada pada sepeda motor. Adapun sistem penilaian yang saya terapkan pada mata kuliah teknologi sepeda motor yaitu saya menerapkan 4 proporsi penilaian. Yang pertama adalah kehadiran sebesar 15%.
yang dimana mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 75% kehadiran praktik. Yang kedua, praktikum sebesar 30%, di mana mahasiswa melaksanakan praktikum secara bergiliran di laboratorium dan membuat laporan mingguan pelaksanaan praktikum. Yang ketiga, ujian tengah semester sebesar 25%, di mana mahasiswa melakukan unjuk kerja dengan melakukan pembongkaran dan pemasangan pada salah satu sistem sepeda motor dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Yang keempat, ujian akhir semester sebesar 30%, yaitu proyek penyusunan laporan akhir praktikum sepeda motor yang terhimpun dari 4 pembahasan seperti sistem kelistrikan, sistem penggerak utama atau sistem mesin, sistem pemindah tenaga, dan sistem chassis pada sepeda motor. Nah, adapun media pendukung pembelajaran pada mata kuliah teknologi sepeda motor yaitu ada 4 ya. Yang pertama, rencana pembelajaran semester, yang kedua job sheet, yang ketiga video animasi, dan yang keempat manual book. Yang kesemuanya bisa diakses melalui Google Drive dan menggunakan scan barcode. Demikianlah penjelasan atau deskripsi singkat terkait dengan mata kuliah teknologi sepeda motor. Berikutnya saya akan memberikan video pembelajaran terkait dengan mata kuliah teknologi sepeda motor, yaitu pada pertemuan ke-10 dengan pembahasan materi sistem kopling. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita, alhamdulillah kalian sudah berada di kelas saya pada mata kuliah teknologi sepeda motor di pertemuan ke-10. Sebelum kita mengawali perkuliahan ini, baiknya kita mengajarkan doa untuk kelancaran pelaksanaan praktikum mata kuliah teknologi sepeda motor. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, untuk pertemuan ke-10 ini pembahasan pada pertemuan ke-10 adalah materi sistem kopling. Sistem kopling untuk mata kuliah pada hari ini itu kita memiliki tujuan pembelajaran atau pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan fungsi sistem kopling. Kalian mampu untuk menjelaskan fungsi dari sistem kopling. Yang kedua, mahasiswa mampu untuk menjelaskan jenis-jenis kopling. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan komponen dan cara kerja sistem kopling. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan overhaul, yaitu pembongkaran dan pemasangan sistem kopling sepeda motor. Yang kelima, mahasiswa mampu melakukan perawatan dan perbaikan pada sistem kopling. Yang keenam, yang terakhir, apa itu? Mahasiswa mampu melakukan diagnosa kerusakan pada sistem. Apa yang terbersih di pikiran kalian ketika saya mengatakan sistem kopling? Saya Apa? responsif. Responsif, ya. Responsif. Apalagi? Ya, kita Susah pengoperasian karena tidak semua orang bisa menggunakan motor kopling. susah pengoperasiannya. Betul, susah pengoperasiannya. Ada lagi? Ya, Dewi. Cepat aus. Jadi betul, sistem kopling itu responsif, ya. Kemudian susah pengoperasiannya. Yang ketiga, cepat aus. Yang keempat, ya, harga kampas kopling itu sangat murah. Jadi inilah sistem kopling. Memang dia termasuk paling responsif jika menggunakan sistem kopling manual, ya. Dan betul, susah pengoperasiannya. Tidak semua tidak seperti metik yang segala umur, gender, ya, baik itu perempuan, ibu-ibu, ya, laki-laki, anak-anak di bawah umur, semua bisa menggunakan metik. Tapi untuk kopling manual
itu sangat sulit. Ya. Oke, kita lanjut. Sistem kopling itu memiliki komponen-komponen. Ya. Kemudian dari komponen-komponen tersebut, apa sih fungsi dari sistem kopling? Fungsi dari sistem kopling adalah memutuskan dan menghubungkan putaran dari mesin ke input shaft transmisi. Jadi, fungsi dari sistem kopling adalah memutus putaran dari mesin atau crankshaft ke input shaft transmisi. Jadi kopling itu pada dasarnya adalah sebuah penghubung, ya, penghubung yang bisa memutuskan dan menghubungkan putaran. Oke. Sedikit saya tampilkan ya terkait dengan video. Oke. Kopling ada berapa jenis? Berapa? Yang ada di sepeda motor ada berapa jenis kopling? 2, Pak. Apa itu? Kopling gesek dan kopling dada. Kopling gesek dan kopling dada. Biasanya kopling dada dikatakan kopling sentri enggak. Ya. Jadi kopling gesek dan kopling dada. Kopling gesek itu seperti yang biasa kalian lihat ya, di mana ada plat steel plate dan friction plate. Friction plate itu adalah plat yang memiliki asbes dan berat. Oke. Pertama, apa tadi Dewi? Jenis kopling itu kopling gesek dan kopling dan ada lagi kopling, tapi sangat jarang digunakan pada mesin atau menghubungkan mesin, memutus hubungan mesin dan transmisi, yaitu kopling magnet atau magnetic clutch. Itu biasa digunakan di AC mobil. Ada lagi kopling yang menggunakan cairan sebagai penghubung. Apa ya? Kopling converter. Ini yang biasa digunakan pada kopling di mobil. Ini adalah jenis-jenis kopling. Mari kita masuk ke kopling gesek atau manual clutch dengan tipe wet clutch. Apa artinya? Kopling basah yang banyak digunakan pada sepeda motor di Indonesia. Cara kerja kopling berawal dari menekan tuas kopling. Tekanan dari tuas kopling akan diteruskan oleh kabel kopling. Kemudian dari kabel kopling akan diteruskan ke aktuator arm. Jadi mulai dari menekan tuas kopling diteruskan ke kabel untuk menekan aktuator arm. Nanti kita lihat aktuator armnya seperti apa. Di sini terlihat di mana bucket clutch ya. Bucket clutch atau ini ya, primary driver itu terhubung ke crankshaft. Sedangkan inner half atau yang di dalam ini itu terhubung ke input transmisi. Oke, kita lanjut ya. Di tengah-tengahnya itu ada namanya plat gesek. Di plat gesek tersebut ada namanya pressure plate atau
plat tekan. Kemudian ada spring dan bolt. Dan juga ada namanya rod. Rod itu terbagi dua tergantung spesifikasi dari mesin tersebut. Ada push rod, ada pull rod. Ada yang mendorong dan ada yang menarik. Dan juga ada bearing. Jadi tolong diperhatikan komponen-komponen yang ada pada kopling. Yang ini ya. Ini adalah touch basket, ya, atau rumah kopling. Dan ini adalah aktuator arm yang berfungsi untuk menarik dan mendorong. Karena spesifikasi Yamaha Vision ini berada berseberangan koplingnya dan aktuator armnya dengan kampas koplingnya, maka dia mendorong. Sedangkan ini mana? Jadi ini adalah pull rod, kemudian menarik. Kalau ini push rod, jadi mendorong. Ini adalah apa namanya? Pressure plate. Kemudian ini adalah bucket clutch atau rumah kopling. Biasa dalam bahasa Inggris atau primary direction gear. Di tengah-tengah ini ada namanya damper, karet damper ya. Ini dampernya masih bagus, ya. Kemudian ini adalah namanya inner hub. Ini terhubung ke transmisi, sedangkan ini terhubung ke crankshaft. Di tengah-tengahnya itu ada plat steel plate dan friction plate. Karena giginya ada di luar, maka dia terhubung ke bucket. Sedangkan pada steel plate giginya berada di dalam, jadi dia terhubung ke dengan adanya pegas, maka tekanan friction plate dan steel plate akan terhubung, sehingga mengakibatkan terhubunglah putaran dari crankshaft ke transmisi. Jadi prinsip kerjanya itu dia adalah normalnya terhubung. Nanti pada saat kita tekan, maka dia akan terputus. Masih semangat? Masih semangat. Otomotif? Baik, untuk sebagai menyimpulkan bagaimana cara kerja, mungkin Dewi bisa menyampaikan bagaimana sih cara kerja dari sistem kopling. Yang kedua apa? Kabel kopling. Kabel kopling. Push atau pull. Kemudian yang kelima? Pressure pad. Hah? Pressure pad. Pressure pad. Yang keenam apa? Spring. Stopper. Yang ke-8 Steel plate. ada steel, atau yang ke-10 Inner hub. inner hub. Yang terakhir apa? Langsung terhubung ke input transmisi. Bagaimana cara kerja kopling? Friction plate dan steel plate tidak terhubung, sehingga bucket pad dan inner hub berputar secara independen atau bebas. Terima kasih. Tepuk tangan untuk dia itu. Oke, jadi kalian sudah mengetahui fungsi, jenis, dan cara kerja dari sistem kopling. Sebentar lagi kita akan melihat bagaimana sih simulasi pembongkaran dan pemasangan atau overhaul dari sistem kopling. Tadi kita telah berdiskusi atau mendengar pemaparan dari saya terkait dengan pertama, fungsi dari sistem kopling. Ya, fungsinya apa? Meneruskan dan putaran dari crankshaft mesin ke inner.
input transmisi. Ya. Kemudian tadi sudah dipaparkan oleh Dewi terkait dengan bagaimana cara kerja dari sistem kopling berdasarkan susunan komponen ini. Oke, untuk lebih lanjut saya akan menunjuk dua orang untuk melakukan pembongkaran di sepeda motor, yaitu pembongkaran sistem kopling. Silakan, ada dua orang. Oke, silakan. Untuk pembongkaran kalian harus mengikuti panduan, ya. Menggunakan alat dan bahan yang sesuai yang saya berikan atau job sheet yang saya berikan seperti ini, ya. Dan juga kalian harus mengikuti pedoman servis dari Yamaha khusus untuk Yamaha fixture, ya. Jadi di dalam job sheet ini ada langkah-langkah pemasangan bagaimana standar operasional pembongkaran dari Yamaha fixture untuk sistem kopling. Oke, sebaiknya kalian menggunakan panduan ini dan juga menggunakan pedoman atau pedoman servis untuk menjadi panduan dalam melakukan pembongkaran sistem. Baik, sebentar lagi kita akan melihat bagaimana proses pembongkaran atau overhaul, pembongkaran dan pemasangan sistem kopling, ya. Di sini ada satu unit sepeda motor Yamaha Fiction dengan buku panduan atau job sheet sebagai panduan pelaksanaan pembongkaran khusus untuk motor fiction. Sedangkan ada manual book khusus untuk Yamaha motor fiction untuk melihat bagaimana komponen-komponen, susunan komponen-komponen yang ada pada motor fiction. Oke, silakan dilakukan pembongkaran. Oke, saat ini adalah pemasangan kopling setelah pembongkaran dan pengukuran tingkat kausan. Akan dipasang. Jadi setelah pembongkaran, kemudian kita memasang, juga setelah melakukan pengukuran terkait dengan tingkat kausan komponen pada kopling, maka setelah itu kita melakukan tes, ya. Tes pertama gerak tuas kopling, ya. Kemudian kita melihat apakah mesin dapat berputar dengan sempurna dan dapat memutus dan menghubungkan dengan sempurna. Silakan ditata. Mesin dapat memutus dan menghubungkan dalam sempurna, ya. Oke, setelah melaksanakan praktik, ya, pembongkaran sistem kopling, di antara kalian mungkin ada yang bisa menyimpulkan terkait dengan hasil pelaksanaan praktik. Saya Pak. Ya, ada Minimal kapas kopling itu 2,80 mm. Jadi setelah diukur maka dapat diputuskan bahwa kapas koplingnya masih dalam keadaan baik. Silakan, ada yang lain? Saya Pak. Oke. Jadi kesimpulan secara adil, ya, jika panjang bebas kopling atau pedas kopling itu berada pada 3,1 mm, berarti itu masih dalam keadaan baik dan masih bisa digunakan, Pak. Oke. Jadi per juga masih dalam keadaan baik, memang karena apa namanya masih rest, ya, atau hampir jarang digunakan. Ada yang lain? Silakan. Dari pemeriksaan tadi Pak, itu karetnya masih bagus. Dia tidak mengalami kececetan. Oke, jadi belum oblak, ya. Gear primary driven, ya, belum oblak atau rumah pada apa namanya bucket clutch, ya, sehingga masih dapat digunakan. Overall semua komponen
kopling masih dalam kategori baik dan dapat digunakan. Oke. Secara keseluruhan pelaksanaan praktikum kita sudah selesai. Ingat ya, hasil dari praktikum ini akan dilaporkan, kemudian dilakukan responsi, ya. Laporan tersebut dilakukan responsi, kemudian divalidasi oleh saya sendiri. Oke. Ada pertanyaan terkait dengan sistem kopling, ya, dari awal sampai akhir pertemuan ini? Ada? Apa Dewi? Pertanyaan saya Pak, apa perbedaan penggunaan kopling manual dengan kopling sentrifugal pada motor metik yang pada lebih efektif? Jadi pada saat kopling manual itu kan dia akan terputus, ya, kita akan terputus oleh rod, ya, diputuskan oleh tekanan rod. Sedangkan pada kopling sentrifugal itu berdasarkan dari putaran mesin, sehingga gesekan pada sentrifugal atau kopling sentrifugal itu lebih besar daripada gesekan yang terjadi pada plat gesek atau friction plate. Sudah paham? Ada yang lain? Ya, silakan. Pertanyaan selanjutnya Pak, apa yang terjadi pada kopling jika pegas kopling yang digunakan itu diganti menggunakan pegas yang lebih keras? Oke, ini mungkin untuk menambah tekanan pada plat antara friction plate sama steel plate itu menambah. Jadi kemungkinan besar, ya, yang terjadi adalah friction plate cepat aus, ya, cepat aus, terutama pada saat. Ada pertanyaan lain? Silakan dulu. Pertanyaan saya Pak, kenapa kampas kopling ada yang 4 dan ada yang 5 Pak? Jadi penggunaan kampas kopling 4 dan 5 itu tergantung dari torsi mesin tersebut, ya, atau tekanan daya kuda dari mesin, ya, spesifikasi mesin. Di mana pada spesifikasi mesin yang lebih besar itu membutuhkan daya cengkram dari plat friction plate dan steel plate yang lebih, sehingga membutuhkan kampas kopling yang lebih banyak daripada yang menggunakan publikasi spesifikasi mesin yang lebih kecil. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kita pada kali ini. Ingat untuk laporan praktik untuk sistem kopling sepeda motor ini, kalian harus melakukan responsi, kemudian divalidasi oleh saya. Saya rasa cukup untuk hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum teknologi sepeda motor kita tutup. Waalaikumsalam.